Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, alla yamna'ahul haya'u minas su'ali walistidahi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan alla yamna'ahu al-haya'u minas su'ali walistidahi. Ya hendaknya rasa malu itu tidak menghalangi seorang penuntut ilmu dari bertanya dan meminta penjelasan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wala yastakhya minas su'ali amma ashkala alaihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak malu ya, untuk bertanya terhadap perkara yang dia itu masih ragu ya, atau masih samar baginya. Bal yastaudihuhu akmalastidahin. Ya, akan tetapi hendaknya seorang penuntut ilmu kalau dia memiliki perkara yang meragukan atau samar baginya, hendaknya dia itu meminta penjelasan kepada syekh dengan penjelasan yang sempurna. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza adabun nafisun min adabis su'ali. Ini merupakan adab yang sangat berharga ya, dari adab-adab di dalam bertanya. Apa itu? Wa huwa hirsut talibi 'alas su'ali an kulli ma yushkilu 'alaihi. Yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh untuk bertanya mengenai setiap perkara yang meragukan atau samar baginya. Ya, masih samar atau meragukan baginya. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh dalam bertanya. Wa alaihi an yahdharul haya'a idza kana lahu alaqatun bis su'ali. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya waspada atau berhati-hati dari sifat malu. Jika sifat malu tersebut itu berkaitan dengan bertanya. Ya, pada dasarnya sifat malu itu sifat yang mulia. Ya, sifat yang mulia. Karena ya banyak pujian yang disebutkan dalam agama ini berkaitan dengan rasa malu. Namun, kalau berkaitan dengan bertanya sesuatu yang masih meragukan atau samar baginya, ya maka malu yang seperti ini tuh harus diwaspadai. Karena apa? Fa inna hadza minal haya'il madhmumi. Karena malu yang berkaitan dengan bertanya perkara agama yang samar baginya, itu termasuk rasa malu yang tercela dalam agama ini. Bal alaihi an yas'ala wa yastaudiha minasyaikhi kama lalistidahi. Bahkan hendaknya seorang penuntut ilmu itu bertanya dan juga meminta penjelasan kepada syekh dengan ya, permintaan penjelasan yang sempurna. Wa bihadza yuhassalul ilmu. Nah, dengan bertanya ya, perkara yang dia masih ragu atau samar, maka ilmu itu akan diperoleh. Wa tatimmul faidatu. Dan faidah itu akan menjadi sempurna. Wa qad dzakara ba'dul ulama'i lis-su'ali suratun ukhra ghairu suratil iskali. Nah, ini perkara yang berbeda. Dan sungguh sebagian ulama itu menyebutkan ya bentuk lain dalam bertanya. Ya, bentuk lain dari bertanya. Di mana bentuk ini itu bukan
bentuk bertanya karena ada keraguan atau bentuk bertanya karena sesuatu yang samar. Kan hukum asalnya seperti itu, bertanya itu karena kita ada sesuatu yang meragukan atau samar. Nah, ini ada bentuk yang lain. Bertanya bukan karena ada sesuatu yang samar atau meragukan. Ka'an yakuna fahiman lidarsi. Maka bentuk yang kedua ini, itu seolah-olah yang bertanya, itu sebetulnya sudah memahami apa yang dimaksud dalam pelajaran tersebut. Walakinna fihi masaila sa'batan tahtaju ila bayanin li baqiyatit thalabati. Akan tetapi dalam dars tersebut itu ada permasalahan-permasalahan yang sulit. Ya, walakinna fihi masaila sa'batan. Di dalam dars tersebut itu terdapat perkara-perkara yang sulit. Yang tahtaju ila bayanin li baqiyatit thalabati, yang itu memerlukan penjelasan kepada penuntut ilmu yang lain. Artinya yang bertanya itu sebetulnya sudah paham, akan tetapi dia merasa teman-temannya itu pasti belum paham. Ya, karena itu perkara sulit, maka dia bertanya dengan tujuan supaya guru itu, syekh tersebut dapat menjelaskan dengan penjelasan yang lugas supaya teman-teman sekelasnya itu bisa paham. Fayas'alu min ajli ghairihi, maka penuntut ilmu yang sudah paham tadi itu bertanya untuk teman-temannya. Ya, karena teman-temannya belum paham. Jadi demi teman-temannya. Wasailu li hajati ghairihi bimanzilatil muallimi. Maka orang yang bertanya untuk kebutuhan temannya atau orang lain itu kedudukannya seperti guru. Ya, karena dia itu sudah punya keinginan teman-temannya itu paham. Ya, tetapi mungkin ya karena kedudukannya masih murid, nah dia bertanya supaya guru itu menjelaskan kepada murid-muridnya. Nah, itu kedudukannya sudah seperti guru. Ya, seperti muallim. Kama fi hadithi Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu fi as'ilati Jibril alaihi salamu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pertanyaan-pertanyaan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Jibril yang sangat masyhur. Ini adalah contohnya. Karena apa? Ya, Jibril alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammadu akhbirni 'anil islami." Wahai Muhammad, beritahukan aku mengenai Islam. Apakah Jibril tidak tahu mengenai Islam? Ya, tahu. Ya, tetapi Jibril bertanya supaya Rasulullah SAW menjelaskan dan didengarkan oleh para sahabat. Ya, kemudian fa akhbirni 'anil ihsani dan seterusnya. Maka itu pertanyaannya bukan karena Jibril tidak tahu, tetapi Jibril itu bertanya supaya para sahabat mengetahui definisi-definisi dari Islam, ya, ihsan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Hadza Jibrilu atakum li yu'allimakum dinakum." Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini tadi itu Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Padahal bertanya. Ya, namun setelah bertanya, sodaqta, engkau benar wahai Muhammad. Nah, kan para sahabat heran. Tanya sendiri, kemudian membenarkan sendiri. Nah, namun ternyata itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada agama kalian kepada kalian. Maka kedudukannya seperti muallim. Nah, kemudian kita lanjutkan, makna man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Makna dari ucapan, ya, barang siapa yang malu wajahnya, maka ilmunya itu juga akan malu atau ya, sedikit. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan,
Faman raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang ya malu wajahnya, maka ilmunya itu akan sedikit atau malu juga. Maksudnya man raqqa ma'u wajhihi hayaan, ya barang siapa yang air wajahnya itu ya melemah karena malu, ya terlihat kan orang yang malu itu kan wajahnya terlihat, air wajahnya terlihat, air mukanya. Falam yas'al amma yushkilu alaihi, ya kemudian karena malu dia tidak bertanya suatu perkara yang meragukan baginya, raqqa ilmuhu dha'fan. Ya, maka ilmunya itu juga akan sedikit atau malu, ya, karena lemah, karena kelemahannya. Li'anna manistahya la yajru'u 'ala su'ali. Karena orang yang malu, itu dia tidak akan berani untuk bertanya. Nah, ini sering kita temui dalam majelis ilmu. Dia tidak paham, namun kemudian malu untuk bertanya. Ya biasanya pendorongnya itu karena dianggap belum paham. Ya padahal belum paham itu tidak mengapa. Kita tidak mungkin bisa paham langsung ya suatu perkara, apalagi perkara itu sulit. Maka jangan ragu untuk bertanya. Kemudian fayafutuhu ilmun katsirun, maka karena dia tidak berani untuk bertanya, dia akan kelewatan ilmu yang banyak. Ya. Tadi hadis Jibril tadi taqaddama takhrijuhu, ya takhrijnya sudah berlalu. Wanzur dapat dilihat di Kitab al-Ilmi li Syaikhi Muhammad bin Utsaimin. Dapat dilihat di Kitabul Ilm buah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, safhata 33 wa mi'ataini, halaman 233. Kemudian kita kembali ke atas. Wa hadhil jumlatu nassu atharin rawahud Darimiyu. Dan kalimat ini yaitu man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu itu adalah teks athar. Ya, teks athar yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala. Kita lihat catatan kaki ini ada di Sunanud Darimi, ada di Sunan Ad-Darimi Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, safhata tsnatai asyrata wa mi'atin, halaman 112. Wa rawahu aidan Al-Baihaqiyyu fil Madkhali. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-Madkhal Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, safhata sittin wa sittina wa thalathimi'atin ila safhati sab'in wa sittina wa thalathimi'atin. Dari halaman 366 sampai halaman 367. Wa rawahu Ya'qub bin Sufyan, dan diriwayatkan juga oleh Ya'qub bin Sufyan fil Ma'rifati wat Tarikh, dalam kitab beliau Al-Ma'rifah wat Tarikh. Al-Mujallad Ats-Tsalitsah jilid ketiga, safhata 13 wa mi'atin, halaman 113. Wal Baihaqiyyu fil Madkhali, dan diriwayatkan lagi oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal. Ya, halamannya sama. Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, safhata sittin wa sittina wa thalathimi'atin, halaman 366. Wal Khatibu fil Faqihi wal Mutafaqqihi, dan diriwayatkan juga oleh Al-Khatib dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, safhata 300, halaman 300. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa fi sanadil atharaini dha'fun. Ya, dan di sanad dari dua athar ini itu ada kelemahan. Ya, ini kalau dari ilmu hadis. Nah, kemudian kita kembali ke atas, ini diriwayatkan oleh teks athar yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi wa sanaduhu munqati'un, tetapi sanadnya itu terputus. Ya, sanadnya itu munqati', terputus. Mengapa? Li'annahu
min riwayati Hafs bin Umar an Umar radhiyallahu anhu. Karena ini dari riwayat Hafs bin Umar dari Umar radhiyallahu anhu. Ini bukan Hafsah bintu Umar ya, tetapi Hafs bin Umar. Beliau adalah seorang perawi hadis. Ya, perawi hadis. Berarti beliau itu tidak pernah bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Ya, tidak pernah bertemu karena ini Hafs bin Umar ini bukan anak dari Umar ini ya. Ya, bukan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perawi hadis yang lain. Kemudian warawahu aidan min kalami Amirin asy-Sya'bi. Dan ucapan ini itu juga dinukilkan, ya, diriwayatkan dari ucapan Amir asy-Sya'bi. Wa Ibrahim an-Nakhai, dan juga dari Ibrahim an-Nakhai. Wal isnadu ilaihima sahihun. Nah, kalau sanadnya ke beliau berdua itu sahih. Tetapi kalau ke Umar radhiyallahu anhu itu tadi dianggap lemah. Tadi kepada Ibnu Umar juga dianggap lemah. Yang kuat kepada Amir asy-Sya'bi dan Ibrahim an-Nakhai. Fahadzal atharu fihi al-hathu 'ala su'ali. Dan athar ini itu terkandung di dalamnya motivasi dorongan untuk bertanya. Qauluhu wa man raqqa wajhuhu 'inda su'ali dhahara naqsuhu 'inda jatima'ir rijali. Dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, ya, barang siapa yang malu wajahnya ketika bertanya, itu akan tampak kekurangannya ya, di hadapan manusia. Itu apa maksudnya? Ja'a dzalika binahwihi fil jami'i. Dan yang semisal dengan itu datang dalam Al-Jami', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata 30 wa 20 wa 300, halaman 323. Nah, yang serupa apa? Libni Abdil Barri. Ya, ucapan dari Ibnu Abdil Barr, man raqqa wajhuhu 'inda su'ali, raqqa ilmuhu 'indar rijali. Barang siapa yang malu wajahnya ketika bertanya, ya maka akan sedikit ilmunya, malu juga ilmunya, ya, di sisi manusia. Wa man dhanna anna lil ilmi ghayatan faqad bakhasahu haqqahu. Dan barang siapa yang menyangka bahwa yang namanya ilmu itu memiliki ujung, ya, memiliki akhir, maka sungguh ya dia telah mengurangi haknya. Ya, atau dia belum adil sesuai dengan haknya, atau dia ya tidak memberikan dirinya haknya. Karena yang namanya ilmu itu seperti lautan, tidak terbatas. Wa ma'na dzalika, dan makna dari hal tersebut, anna man ghalabahul haya'u, maka barang siapa yang dia itu kalah karena rasa malu, ya dia didominasi rasa malu, fa raqqa wajhuhu, ya maka dia akan, ya wajahnya itu menjadi melunak karena malu. Kemudian lam yastati'is su'ala. Ya, kemudian dia tidak mampu untuk bertanya karena malu tadi. Fa yuharrimu ilman katsiran, maka dia telah mengharamkan bagi dirinya, ya menghalangi dirinya sendiri dari ilmu yang banyak karena malu bertanya tadi. Wa yadhharu naqsuhu idza jatama'a ma'a zumalaihi, dan akan tampak kekurangannya jika dia berkumpul dengan ya kawan-kawan majelis ilmunya, wa aqranihi, dan juga teman-temannya yang ilmunya ya selevel dengannya. Fi majlisi ilmin, ya pada majelis ilmu, wa bahthin, dan majelis pembahasan, wa munaqasyatin, dan juga majelis diskusi. Qauluhu, dan atau kemudian alla yaskutasa-ilu idza lam yattadhiha lahul jawabu. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak diam jika jawaban dari syekh itu masih belum jelas baginya. Ya, jadi kita bertanya, kemudian syekh menjawab. Kalau belum jelas ya jangan diam. Maksudnya itu. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala,
Wa idza qala lahul ustadzu fahimta, apabila ustadz kemudian setelah menjelaskan itu bertanya, apakah kalian paham? Fala yaqul na'am hatta yattadhihalahul maqsudu idahan jaliyan. Maka janganlah kalian mengatakan, ya, kami paham, saya paham, sampai memang dia betul-betul jelas ya apa yang dimaksudkan oleh ustadznya tadi, ya dengan penjelasan yang memang gamblang. Artinya kalau belum paham, ditanya fahim tak, ya jangan mengatakan na'am. Kalau belum paham ya tanya lagi. Hadzal adabu yata'allaqu bijawabi syaikhi ala su'alit thalibi. Adab ini berkaitan dengan jawaban syekh terhadap pertanyaan penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu bertanya, kemudian syekh menjawab. Wa huwa annal maqsuda bis-su'ali tamamul faidati. Karena apa? Tujuan dari bertanya itu adalah untuk menyempurnakan faidah. Fa'idha sa'alahu syaikhu, maka kemudian jika syekh itu bertanya kepadanya, hal fahimta, apakah engkau faham? Fa'innahu la yaqulu na'am, maka janganlah dia mengatakan na'am, wa huwa lam yattadhih lahul jawabu. Ya, dalam keadaan dia itu sebetulnya belum merasa jelas dengan jawaban dari asy-syaikh. Ya, kalau belum paham, belum jelas, jangan mengatakan paham. Mengapa? Karena li'anna hadza minal kadzibi. Ya, karena itu termasuk kedustaan. Ya, ditanya apakah engkau paham, mengatakan paham, padahal belum paham. Nah, itu kan dusta. Wa huwa yafutu alaihil fahmu, maka dia akan kehilangan kefahaman karena memaksakan menjawab saya paham padahal belum paham. Wa yuharrimuhul faidata, maka dia mengharamkan dirinya sendiri terhadap faedah ilmu yang didapat dari asy-syaikh. Fal haya'u fi mithli hadzal hali madhmumun syar'an. Maka malu pada perkara yang seperti ini, ya artinya syekh sudah menjelaskan, kita belum paham. Kemudian syekh bertanya, apakah engkau paham? Ya menjawab, iya paham, karena malu. Nah, malu yang seperti ini itu termasuk malu yang tercela secara syariat. Wal wajibu alaihi idza lam yafham an yaqula, maka wajib baginya ya seorang penuntut ilmu jika dia belum paham dari apa jawaban syekh, maka hendaknya dia mengatakan lam yattadhih lil muradu. Ya belum jelas bagiku apa yang engkau maksud wahai syekh. Au, nah ini perlu adab ya. Au a'iddal jawaba afallahu anka. Ya, wahai syekh, tolong ulangi jawabanmu tadi. Semoga Allah mengampuni engkau. Ya, kan sebelumnya sudah dibahas bahwa mengulang itu bagi syekh itu berat. Ya, karena berarti entah yang mendengarkan tidak fokus ya, atau tidak perhatian dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang belum paham, meminta mengulang tidak apa-apa. A'idal jawab. Ya, tolong ulangi jawabanmu tadi wahai syekh, afallahu anka. Ya, semoga Allah mengampunimu. Wa nahwa dzalika minal ibarati al-latifati. Ya, dan contoh-contoh kata-kata yang serupa dengan itu yang menunjukkan ungkapan yang lembut. Ya, jangan meminta dengan memaksa. Wa fi hadza masalihu ajilatun wa ajilatun. Dan di dalam hal ini, yaitu meminta tidak berkata iya, tidak berkata saya paham sebelum benar-benar paham, itu terdapat maslahat-maslahat, manfaat-manfaat. Yang manfaat itu ada yang ajilah, ada yang dapat didapatkan dengan segera, dan ada juga yang ajilah. Ya, mendapatkannya itu nanti. Ya, jadi ada manfaat yang bisa didapat segera, bisa didapat nanti. Talabus sa'ili minal mas'uli tafhimal jawabi fihi masalihu. Dan permintaan penanya, ya penuntut ilmu, kepada yang ditanya, yaitu syekh, untuk memahamkan jawaban.
Ya, jadi syekh sudah menjawab, tetapi mungkin belum jelas. Nah, kemudian meminta untuk memahamkan jawaban. Maka di situ terdapat maslahat-maslahat. Faminal ajilati, dan di antara maslahat yang segera bisa didapat, yaitu hifdzul mas'alati wa ma'rifatuha. Yaitu dapat lebih menghafalkan, ya, memahami masalah, dan juga mengenali permasalahannya. Karena semakin banyak kita berinteraksi dengan suatu permasalahan, kita lebih mudah menghafal dan memahaminya. Ats-tsani, yang kedua, al-awwalu tadi hifdzul mas'alati wa ma'rifatuha, ats-tsani salamatuhu min kadzib atau maslahatun. Berarti al-ula, ya. Al-maslahatul ajilatu berarti al-ula hifdzul mas'alati wa ma'rifatuha. Ya, menghafal permasalahan dan juga mengenalinya. Ats-tsaniyatu, yang kedua, salamatuhu min kadzibin. Ya, dia selamat dari kedustaan. Wa nifaqin, dan juga selamat dari sifat munafik. Mengapa? Bi'idharihi fahma ma lam yakun fahimahu minha. Ya, bi'idharihi fahma ma lam yakun fahimahu minha. Bagaimana ini bisa menunjukkan sifat munafik? Karena kalau ditanya fahimta, ya, apakah engkau faham? Padahal belum faham, kemudian menjawab na'am. Ya, saya sudah paham. Itu menampakkan kefahaman terhadap suatu perkara yang sebetulnya dia belum memahaminya. Maka itu dikhawatirkan termasuk sifat munafik. Ya, maka dengan meminta penjelasan, kita bisa selamat dari sifat munafik. Ats-tsalitsatu, maslahat yang ketiga, wuthuqul ustadzi. Ya, ustadz itu akan merasa percaya. Bi'tinaihi, ya, dengan perhatian murid. Wa khirsihi, dan kesungguhan murid, wa raghbatihi, dan juga minat murid terhadap ilmu, wa kamali aqlihi, ya, dan juga kesempurnaan akalnya, wa wara'ihi, dan bersikap wara', wa mulkihi li nafsihi, dan juga menguasai dirinya, wa adami nifaqihi, dan juga, ya, berarti muridnya itu tidak memiliki sifat munafik. Karena kalau tidak faham, ya mengatakan tidak faham. Maka ustadz itu akan lebih percaya kepada murid. Ar-rabi'atu, yang keempat, irtifa'u qadrihi 'inda ustadzihi. Maka jika banyak bertanya yang tentu saja yang sesuai konteks, kemudian meminta penjelasan, maka kedudukan penuntut ilmu itu akan naik, ya, menjadi tinggi di sisi ustadznya. Kemudian wa minal masalihil ajilati, dan di antara maslahat-maslahat yang nanti akan didapat, ya, tidak segera, itu al-ula thubutus shawabi fi qalbihi daiman. Ya, maka kebenaran itu akan menetap di hatinya, ya, selamanya. Karena dia terbiasa, ya, ketika ragu itu bertanya, ya, kemudian meminta penjelasan jika jawabannya belum jelas. Ats-tsaniyatu, yang kedua, i'tiyaduhu hadhihi thariqatal mardiyata. Membiasakan diri terhadap metode yang diridhoi ini. Ya, artinya tidak ada kedustaan. Kalau ragu bertanya, kalau belum paham, ya mengatakan belum paham. Wal akhlaqar radiyata, dan akhlak yang meridhoi. Yang membiasakan diri terhadap akhlak yang meridhoi. Ya, artinya kalau belum paham, ya terima saja kalau dia belum paham. Lebih baik bertanya lagi. Bihaitsu yakunu dzalika khuluqan rasikhan indahu. Ya, di mana yang seperti itu tadi, bertanya kemudian kalau jawabannya belum jelas, meminta penjelasan lagi, itu menjadi akhlak yang tertanam di dalam diri penuntut ilmu tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.